kenapa sih kita harus akidah dulu, tauhid dulu ya? Mungkin banyak pertanyaan dari para jamaah ataupun mungkin dari kaum muslimin yang lainnya. Kenapa sih harus tauhid dulu, akidah dulu dan yang lainnya? Tentu akidah atau tauhid mempunyai dampak yang sangat besar, dampak yang sangat dahsyat bagi kehidupan manusia. Akidahlah atau tauhidlah yang bisa merubah manusia ke arah yang lebih baik. Akidahlah, tauhidlah yang bisa menjadikan motor penggerak seseorang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mungkin seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, melainkan didasari dengan akidah dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan Bukhari dan yang lainnya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah berkata ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya ayat yang pertama kali turun itu kepada kami ya tentang al-halal wal haram atau tentang perintah untuk meninggalkan zina, maka kami tidak akan meninggalkan zina selamanya. Kalau seandainya ayat yang turun kepada kami yaitu ayat tentang perintah untuk meninggalkan minuman khamar atau minuman keras, maka kami tidak akan meninggalkannya. Akan tetapi apa? Kan ayat yang pertama kali turun kepada manusia yang dikatakan dalam hadis tersebut adalah menjelaskan tentang al-jannah wan nar, tentang surga dan neraka yang berhubungan dengan akidah. Itulah yang mendorong mereka untuk meninggalkannya. Dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Mekah ya mempunyai dampak yang dahsyat ya, terutama kepada kaum muslimin ketika itu. Kaum muslimin ketika zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mereka meninggalkan keluarganya, meninggalkan istrinya, meninggalkan tanah yang mereka cintai, kemudian ya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Apa yang mendorong mereka untuk melakukannya? Karena ketauhidan dan dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang akidah, tentang tauhid. Itulah yang mendasari mereka untuk mengikuti seruan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Begitu juga buah dari akidah, buah dari tauhid, buah dari dakwah tauhid dan akidah ya. Para sahabiat, orang-orang kaum muslimin pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan untuk meninggalkan khamar, untuk meninggalkan minuman-minuman keras, mereka langsung memecahkan kendi-kendi mereka, menumpahkan minuman-minuman yang ada dalam kendi tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keharamannya kapan? Ketika ketauhidan dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah disampaikan kepada mereka. Begitu juga dampak dari tauhid, ketika tauhid sudah masuk ke dalam hati manusia, akidah ini sudah masuk ke dalam hati manusia. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat dari kalangan perempuan, ya, sahabat dari kalangan perempuan diwajibkan untuk memakai hijab, maka mereka pun berlomba-lomba mengambil kain gordeni untuk dijadikan hijab. Apa yang mendasari mereka? Yang mendasari mereka melakukan semuanya itu karena apa? Karena ketauhidan yang sudah tertancap dalam hatinya, buah dan dampak dari dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Mekah, yaitu dakwah tauhid, dakwah akidah. Itulah motor penggerak seseorang semakin taat dan menjalankan syariat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.